Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fadila Roslin dengan NIM F1S1200111 dari ruang R001. Kali ini saya akan menjelaskan materi analisis korelasi mata kuliah statistika dasar. Untuk link YouTube video penjelasan ini akan saya masukkan ke dalam PDF ini, pada file PDF ini. Tugas analisis korelasi. Pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (TMBS) di SMU Negeri Kota Surabaya. Variabel kebijakan Dinas Pendidikan sebagai X1, variabel partisipasi masyarakat sebagai X2, variabel pelaksanaan MBS sebagai Y, sampel sebanyak 30 responden, dan tingkat kesalahan atau alfa sama dengan 0,05. Pertanyaan, apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y? Buktikan. Ini ada datanya, ada 30 data untuk X1, X2, dan Y. Untuk langkah kami menjawabnya itu ada beberapa. Yang pertama, buatlah HA dan H0 dalam bentuk kalimat. HA adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan X1 dan partisipasi masyarakat X2 terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah MBS Y di SMU Negeri Kota Surabaya. Sedangkan untuk H0 itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah MBS di SMU Negeri Kota Surabaya. Hal kedua itu buatlah HA dan H0 dalam bentuk statistik. HA yaitu R tidak sama dengan 0 dan H0 sama dengan R sama dengan 0. Nah, di sini adalah nilai koefisien korelasi ganda. Yang ketiga itu buatlah tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi ganda. Untuk lebih mudahnya bisa kita menggunakan Excel untuk menghitung angka-angkanya. Ini data-datanya yang sudah dicari, kemudian sudah dijumlahkan juga, dicari sum-nya. Ini sum X1, ini sum X1, sum X2, sum Y, sum X1 kuadrat, sum X2 kuadrat, sum Y kuadrat. Nah, ini sum untuk X1Y, ini sum untuk X2Y, dan ini sum untuk X1, X2. Yang keempat itu buatlah ringkasan statistik untuk menghitung korelasi ganda. Yang pertama itu korelasi X1 dengan Y. M sebagai jumlah data itu 30, sum X1 3750, sum Y 3529, sum X1 kuadrat 487718, sum Y kuadrat 429579, sum X1 kuadrat 445365. Kemudian cari korelasi produk momen dengan rumus yaitu karena ini cari korelasi X1 dengan Y, maka Rx1Y sama dengan N jumlah data sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per akar N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dikali N dikali sigma X kuadrat sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Maka dapatkanlah dengan N30 X1Y 45365 dikurang sigma X1 3750, sigma Y itu 3529. Kemudian per akar N30 sigma X1 kuadrat 487718 dikurang sigma X1 3750 dikuadratkan. Sama seperti yang tadi itu N30 sigma Y kuadrat 429579 dikurang sigma Y 3529 dikuadratkan.
Dapatkanlah 30 dikali hasilnya 13,36950 dikurang 13,233,750 per akar 14,631,540 dikurang 14,062,500 dikali 12,887,370 dikurang 12,453,841. Dari hasil pengurangan di atas dapatkanlah 127.200 per akar 569,40 dikali 433,529. Kemudian dikalikan, yang di bawah itu dikalikan didapatkan 246,695,342,160. Kemudian di bawah itu kita akarkan, didapatkan 496,684,3486. Kemudian dibagi 127.200 dibagi dengan di bawah itu dapat 0,256098265, atau bisa dibalikan menjadi 0,256. Maka Rx1Y itu 0,256. Kemudian dilanjutkan dengan korelasi X2Y. X2 dengan Y sama dengan N30, dan ini sigmanya sama seperti yang kakak sudah dicari tadi. Kemudian untuk rumusnya sama seperti yang sebelumnya, cuma diganti menjadi X2 dengan Y. N30 X2Y 382739 sigma X2 3205 sigma Y 3529 N30 sigma X2 kuadrat 356717 sigma X2 3205 dikuadratkan N30 sigma Y kuadrat 429579 dikurang sigma Y 3529 kuadrat. Untuk hasilnya itu didapatkan, untuk hasil perkaliannya dapatkanlah segini, dikurang ini, dikurang ini 12 juta dikurang 12 juta sekian. Kita dapatkanlah 171.725 per akar 432,485 dikali 433 kali 529, kemudian dikalikan, kemudian dan diakarkan, didapatkanlah hasilnya 433,006,6854. Setelah itu dibagi dengan di atasnya, maka dapatkanlah 0,39658,741. Bisa dibulatkan menjadi 0,397. Maka untuk Rx2Y sama dengan 0,397. Kemudian yang ketiga itu yang kita cari adalah korelasi X1 dengan X2. Sama seperti yang di atas, ini dilihat dari tabel penolong. Kemudian untuk rumusnya juga sama, cuma diganti dengan X1 X2. Jadinya Rx1 X2 sama dengan N sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 seper akar N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dikali N dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan. Kemudian dicari, ini kemudian dikalikan, ini dikalikan, dikuadratkan, dikuadratkan. Didapatkan hasilnya segini. Kemudian ini dikurangkan, dapatkanlah hasilnya segini. Diakarkan, dapatkan hasilnya segini. Min 9210 per 496,685,342
0,946. Didapatkanlah hasilnya yaitu minus 0,1856533. Dibulatkan menjadi minus 0,019. Maka Rx1 X2 sama dengan 0,0. Maka Rx1 X2 sama dengan minus 0,019. Kemudian yang kelima itu menghitung rumus analis korelasi ganda. Dengan rumus R X1 X2Y, R dengan huruf besar yang menandakan korelasi ganda sama dengan akar R kuadrat X1Y ditambah R kuadrat X2Y dikurang 2 kali R X1Y dikali R X2Y dikali R X1 X2 per 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Kemudian kita masukkan angka-angka sudah kita cari tadi. Untuk R kuadrat X1Y itu 0,256 kuadrat ditambah 0,357 kuadrat dikurang 2 dikali 0,256 dikali 0,397 dikali 0 minus 0,019 per 1 dikurang minus 0,019 kuadrat. Kemudian hasil kuadratnya itu didapatkan akar 0,066 ditambah 0,157 dikurang 2 dikali 0,256 dikali 0,397 dikali minus 0,119 per 1 dikurang 0,000361 sama dengan akar hasil dari penjumlahan ini yaitu 0,223 dikurang dari hasil kali ini yaitu minus 0,004 dikurang 1 kurang 0, dibagi 1 kurang 0,000361. Didapatkanlah hasilnya itu akar 0 akar dari pengurangan yang ini yaitu 0,227 kemudian dibagi akar hasil dari pengurangan yang di bawah yaitu 0,9996. Didapatkanlah hasil baginya yaitu akar 0,227. Akar dari 0,227 yaitu 0,476152213. Dibulatkan menjadi 0,476. Maka untuk R X1 X2 yaitu 0,476. Kemudian, untuk pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS di SMU Negeri Kota Surabaya tergolong kuat. Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y atau koefisien determinan sama dengan rumus R kuadrat dikali 100%. R kuadrat yang kita dapatkan adalah 0,476 dikuadratkan dikali 100%. 0,476 kuadrat itu sama dengan 0,227 dikali 100%, dapatkan hasilnya 227%. Selanjutnya, untuk menghitung keberartian korelasi ganda, dihitung uji F. F hitung sama dengan R kuadrat per K per 1 dikurang R kuadrat per N dikurang K dikurang 1. Di sini, R kuadrat, R itu sebagai nilai koefisien korelasi ganda, K sebagai jumlah variabel bebas atau independen, dan N sebagai jumlah sampel. Didapatkanlah R kita tadi yaitu 0,476 kuadrat per K-nya itu 2 per 1 dikurang 0,476 kuadrat dikurang dengan N30 dikurang 2 dikurang 1. Didapatkanlah akarnya 0, hasil kuadrat didapatkanlah hasil kuadrat 0,227 per 2 dibagi 1 kurang 0,227 per 30 kurang 2 dikurang 1. Maka didapatkanlah ini hasilnya itu 0,113 per 0,773 per 27. Kemudian didapatkan hasil
Dari bagian di bawah itu 0,113 per 0,29. 0,029. Hasil dari bagi ini dapatkanlah 3,958. Maka ini adalah F hitungnya. Kemudian yang keenam itu menguji signifikansi dengan rumus F hitung. Kaidah uji signifikansinya yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka signifikansi. Nilai F tabel dengan alfa 0,05 untuk uji dua pihak. F tabel sama dengan F 1 dikurang alfa, DB sama dengan K, DB sama dengan N dikurang K dikurang 1. F sama dengan 1 dikurang alfa, DB sama dengan 2, yaitu K-nya 2, DB sama dengan N-nya 30, dikurang K-nya 2, dikurang 1. Jadi dapatkanlah yaitu dengan F sama dengan 1 dikurang 0,05, yaitu alfanya 0,05. Kemudian DB-nya tuh 2 di koma 27. 2,27. Maka F-nya itu 0,95, 2,27. Cara mencari F tabel yaitu 2 sebagai angka pembilang dan 27 sebagai angka penyebut. Untuk melihat nilainya F tabel ini kita bisa melihat pada tabel uji F. Di sini sudah ada tabel uji F. Di sini dengan alfa kita itu 0,05, dengan DFK-nya itu kita 2, maka yang ini. Kemudian dengan DFN kurang K kurang 1-nya itu kita 27. Kita tengok 27, ini 27. Maka kita tarik garis, nih 2, sampai ke angka 27. Ini. Maka F tabel kita adalah 3,354. Kembali lagi ke soal tadi. Maka dapatkanlah F tabelnya yaitu 3,354. Kemudian yang ketujuh itu adalah kesimpulan. Setelah dihitung, ternyata F hitung lebih besar dari F tabel. Karena F hitungnya itu 3,958 itu lebih besar dari 3,354. Maka terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan sebagai S1 dan partisipasi masyarakat sebagai S2 terhadap pelayanan manajemen berbasis sekolah sebagai Y. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.